video kelanjutan review saya Nirwana Ida Zita dengan NIM 24011111155 dari kelas ABB Siang sesuai dengan penugasan tahap 2. Dan sekarang saya akan menyelesaikan ulasan saya terhadap buku Sepotong Hati yang Baru karya Terelie. Nah, sebelum kita masuk ke sisa isi bukunya, izinkan saya menjagarkan ingatan kita sedikit tentang apa yang sudah saya baca dan bahas di tahap 1 pada bagian awal buku ini. Nah, di bagian pertama kita sudah melihat bagaimana Terelie memperkenalkan konsep luka, kehilangan, dan pengorbanan melalui beberapa cerpen pada cerita awal. Kita belajar bahwa patah hati bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan proses pendewasaan. Nah, poin utama yang saya tangkap sebelumnya adalah tentang ketulusan, bahwa memberikan hati kita kepada orang yang salah itu adalah bagian dari perjalanan untuk menemukan hati yang baru. Nah, setelah menuntaskan seluruh halaman pada buku ini, saya menemukan bahwa di setiap cerita ini dalamnya adalah sebuah kepingan puzzle, yaitu menuju keikhlasan. Nah, ada di halaman 94 pada pertengahan buku, saya bertemu dengan kisah Ije Nurbaja dan Kang Jalil. Nah, dalam cerita ini tuh mereka mengajarkan bahwa cinta yang sejati itu seringkali hadir dalam kesunyian dan pengabdian tanpa pamrih. Nah, melangkah lebih jauh ke halaman 130 akan menemukan cerita yang berjudulkan Bila Semua Wanita Jelek. Nah, di sini itu seolah menampar ego kita, di mana kita disuruh untuk berhenti melihat seseorang hanya dari paras dan visualnya saja, dan harus mulai melihat dari kedalaman jiwanya. Keteguhan hati saya mulai diuji ketika pada halaman 155 di sini ada cerita yang berjudul Percayakah Kau Padaku. Nah, ini tuh sebuah narasi tentang betapa mahalnya harga sebuah kepercayaan dalam sebuah hubungan. Hingga pada akhirnya perjalanan ini bermuara pada halaman 197 dengan judul yang sangat luas, yaitu Buat Apa Disesali. Nah, pada judul ini dan cerita ini tuh diceritakan dan merupakan ajakan untuk benar-benar menutup buku masa lalu dan berhenti menatapi hal-hal yang memang tidak bisa ditakdirkan untuk kita. Secara pribadi, bagian yang paling memukul kesadaran saya dan memberikan impresi terdalam ada pada cerita Buat Apa Disesali di halaman 197 tadi. Mengapa demikian? Karena dalam perspektif saya, bab ini bukan sekedar cerita, melainkan konfrontasi logis terhadap diri kita yang sering kali terjebak dalam inefisiensi emosional. Penulis sangat tajam menggambarkan bahwa menghabiskan energi untuk meratapi kegagalan masa lalu itu merupakan hal yang hanyalah sia-sia dan menghambat progres dari hidup kita. Bagi saya, cerita ini adalah sebuah titik balik yang menegaskan bahwa resolusi terbaik atas sebuah kehancuran adalah rekonsiliasi dengan kenyataan dan keberanian untuk memfokuskan sumber daya diri kita terhadap masa depan yang masih bisa kita perbaiki. Setelah memahami dan menyelami seluruh literatur ini secara komprehensif, saya memperoleh pemahaman holistik bahwa pemulihan hati merupakan sebuah proses transformasi diri. Pembelajaran penting yang saya petik adalah bahwa transisi menuju sepotong hati yang baru menuntut keberanian mutlak untuk melepaskan beban memori yang sudah toksik bagi jiwa kita. Saya memahami bahwa ikhlas itu bukan berarti kita mengalami amnesia dan melupakan segalanya, melainkan kemampuan untuk mengingat luka tanpa ada lagi rasa sakit yang menyertainya. Nah, buku ini memberikan perspektif baru bagi saya bahwa kebahagiaan itu sebenarnya adalah sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab personal yang harus kita upayakan sendiri melalui perubahan cara berpikir kita terhadap sebuah kehilangan. Dan secara keseluruhan, saya memberikan apresiasi tinggi dan bintang 5 pada Terelie pada buku ini karena meramu kata-kata yang sederhana menjadi makna yang luar biasa dalam. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa kisah dalam Sepotong Hati yang Baru adalah
instrumen refleksi yang sangat efektif bagi siapapun yang tengah berada di dalam krisis emosional. Karena Terelia sangat cerdas dalam menggabungkan keindahan bahasa dan logika kehidupan yang sangat relevan, sehingga mampu menuntun pembaca membangun kembali struktur hati yang lebih tangguh dan bijaksana. Saya merasa buku ini adalah sebuah arah baru untuk pulang ke diri kita sendiri dan memulai kembali dengan hati yang lebih bersih. Demikian review tugas saya pada kesempatan kali ini. Saya berterima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Bagi yang menonton, semoga ulasan ini bisa membantu kalian menemukan kedamaian yang sama. Bye-bye.